Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Irfiandra Hafid Natansyah. Saya dari Prodi Bisnis Digital semester 4 kelas D Malam. Oke, kali ini saya akan melakukan presentasi, yaitu untuk memenuhi tugas presentasi pada mata kuliah pemrograman mobile. Di sini saya akan membahas tentang React Native. Sedikit pengetahuan sebelum memasuki pengertian dari React Native sendiri, yaitu pada tahun 2024, React Native tetap menjadi pilihan utama bagi pengembang aplikasi mobile di seluruh dunia. Dengan lebih dari 50% developer memilihnya sebagai framework favorit untuk pengembangan cross-platform. Sumber yaitu State of JS 2023. Menurut data Statista, hingga kuartal 1 per 2024, React Native memiliki 100.000 lebih proyek aktif di GitHub, menjadikannya komunitas open source terbesar ketiga di bidang pengembangan mobile. Dengan kemampuan menghemat waktu hingga 40% dalam pengembangan dibanding native development dan dukungan untuk integrasi IR dan VR, tidak heran jika React Native terus menjadi pilihan strategis untuk bisnis yang ingin memasuki pasar dalam mobile yang cepat. Selanjutnya, saya akan membahas pengertian React Native. React Native adalah kerangka kerja open source yang dikembangkan oleh Meta Facebook untuk membangun aplikasi mobile untuk iOS dan Android menggunakan bahasa JavaScript. Dengan React Native, pengembang bisa menulis kode sekali dan menggunakannya untuk platform sekaligus menghindari kebutuhan untuk belajar bahasa pemrograman berbeda seperti Java, Kotlin, atau Swift. Selanjutnya, saya akan membahas kelebihan React Native. Yang pertama yaitu satu kode untuk dua platform. Jadi, React Native ini memungkinkan untuk menulis satu kode dan menjalankannya di iOS maupun di Android tanpa perubahan. Ini artinya bisnis atau developer tidak memerlukan membuat dua tim pengembang terpisah untuk masing-masing platform. Dengan demikian, waktu dan biaya pengembangan bisa ditekan hingga 40 sampai dengan 50% berdasarkan studi tahun 2024. Yang kedua, yaitu performa seperti aplikasi native. Meskipun menggunakan bahasa JavaScript, React Native menghasilkan aplikasi yang berjalan setajam aplikasi asli seperti yang dibangun dengan Swift atau Kotlin. Ini karena framework ini mengubah kode JavaScript menjadi komponen sistem operasi secara real-time. Pembangunan terbaru seperti Fabric Render 2024 bahkan meningkatkan kecepatan hingga 30%, membuat aplikasi lebih responsif. Selanjutnya, kelebihan yang ketiga adalah cepat dalam pengembangan. Fitur seperti hot reloading memungkinkan pengembang melihat perubahan desain atau kode langsung dalam hitungan detik. Tanpa perlu menunggu aplikasi restart, ini mempercepat proses uji coba dan mempersingkat waktu sampai aplikasi bisa diluncurkan ke pasar. Yang keempat, yaitu biaya rendah dan fleksibel. Jadi dengan React Native, bisnis hanya perlu mengelola satu tim developer dan satu kode, bukan dua. Ini mengurangi biaya operasional dan memudahkan dalam pemeliharaan aplikasi di masa depan. Selain itu, framework ini gratis karena open source hingga tidak ada biaya lisensi. Selanjutnya, kelebihan yang 5 adalah populer di pasar global dan lokal. React Native digunakan untuk perusahaan besar seperti Instagram, Airbnb, dan Gojek atau Traveloka. Di Indonesia, survei tahun 2024 menunjukkan 65% pengembang memilih React Native untuk proyek cross-platform karena kemudahan penggunaan dan hasil yang berkualitas. Kelebihan yang keenam yaitu skalabilitas yang baik.
Aplikasi yang dibangun dengan React Native mudah diperluas atau diperbarui. Developer bisa menambahkan fitur baru tanpa harus mengubah struktur kode dasar, sehingga bisnis bisa lebih cepat beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya di sini saya akan membahas kekurangan React Native. Yang pertama yaitu performa terkadang kurang untuk aplikasi yang berat. Meskipun React Native sudah lebih cepat dengan pembaruan seperti Public Renderer, aplikasi dengan tugas kompleks misalnya game 3D, analisis data real time, atau pemrosesan video, mungkin tetap kurang responsif dibanding aplikasi sepenuhnya yaitu native dibangun dengan Swift atau Kotlin. Hal ini karena JavaScript tidak selancar bahasa pemrograman native untuk aplikasi berat. Yang kedua yaitu keterbatasan fitur native yang langsung tersedia. Beberapa fitur hardware canggih seperti sensor khusus, pengolahan gambar tingkat tinggi, atau integrasi dengan layanan platform tertentu mungkin tidak didukung langsung oleh React Native. Untuk itu, developer perlu menulis kode native, yaitu Java atau Kotlin untuk Android atau Swift atau Objective-C untuk iOS. Tentu, mencari library pihak ketiga yang membutuhkan waktu dan skill tambahan. Kekurangan yang ketiga yaitu perlu memahami bahasa native untuk integrasi. Jika aplikasi membutuhkan fitur yang tidak tersedia di React Native atau library-nya, developer harus belajar bahasa pemrograman native, misalnya Swift atau Kotlin. Ini mengurangi keunggulan hanya pakai JavaScript, yang menjadi lebih utama React Native. Kekurangan yang keempat yaitu masalah rendering pada aplikasi lama. Aplikasi React Native yang dibangun sebelum pembaruan Fabric Renderer sebelum 2024 mungkin mengalami masalah seperti lag atau tampilan UI yang tidak smooth. Pembaruan ini mengatasi masalah ini, tetapi migrasi ke sistem baru bisa memakan waktu. Kekurangan React Native yang kelima yaitu debugging lebih sulit atau mencari dan memperbaiki kesalahan bug di aplikasi ini tuh lebih rumit, terutama jika terjadi interaksi antara kode JavaScript dan komponen native. Developer perlu menggunakan tools khusus atau menguji di perangkat fisik untuk hasil yang akurat. Kekurangan yang keenam yaitu tidak ideal untuk aplikasi game tingkat tinggi. React Native tidak dirancang untuk game berbasis grafis intensif. Jika tujuan Anda membuat game seperti PUBG Mobile atau Call of Duty, framework ini mungkin bukan pilihan terbaik. Selanjutnya sini saya akan membahas cara install React Native. Yang pertama yaitu persiapkan sistem, yaitu perangkat keras dan OS. Untuk Android, komputer dengan OS Windows, Mac OS, atau Linux. Android Studio untuk SDK dan emulator. Untuk iOS, hanya Mac atau Xcode hanya tersedia di macOS. Xcode dapat diunduh dari App Store. Yang kedua yaitu instalasi prasyarat. Yang pertama Node.js dan npm atau yarn. React Native memerlukan Node.js v16 plus dan npm v8 plus untuk yarn. Download Node.js dari nodejs.org. Pilih versi LTS. Pastikan instalasi berhasil dengan perintah. Melanjutkannya tadi, yang B yaitu SDK dan emulator untuk Android. Android Studio unduh dari developer Android.com atau Studio. Install SDK Tools dan buat emulator rekomendasi API level 33+. Java Development Kit JDK, pastikan JDK 8 plus sudah terinstall, biasanya termasuk dalam Android Studio. Tambahkan variabel Java_home ke jalur JDK. Kemudian selanjutnya Xcode untuk iOS, buka App Store, unduh dan install Xcode. Buka Xcode lalu install Command Line Tools. Yang terakhir yaitu instalasi React Native CLI menggunakan npm atau yarn untuk menginstal React Native CLI global. Contohnya seperti ini. Selanjutnya yaitu membuat proyek baru.
Buka terminal dan jalankan perintah. Perintahnya contohnya seperti ini. Kemudian ini akan menghasilkan struktur folder proyek React Native. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pindah ke folder proyek. Kesimpulan dari presentasi pada kali ini yaitu React Native adalah alat yang memudahkan dalam pembuatan aplikasi mobile karena bisa digunakan untuk iOS dan Android sekaligus dengan menggunakan JavaScript, bahasa pemrograman yang sudah ada lebih dari 25 tahun. React Native menjadi lebih mudah dipelajari, terutama bagi pemula. Banyak sumber belajar yang tersedia hingga siapapun bisa mencobanya. Mungkin sekian presentasi saya pada kali ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan ataupun ada kekurangan materi karena di sini saya adalah mahasiswa yang baru belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.